Pengertian karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis karangan terdiri atas 5 jenis, yakni 1. Karangan deskripsi. 2. Karangan eksposisi. 3. Karangan persuasi. 4. Karangan narasi. 5. Karangan argumentasi. Baik, akan dijelaskan jenis karangan tersebut dalam video tutorial ini. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi berasal dari bahasa Latin describer, yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan sangat jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan. Jenis karangan ini berkaitan dengan panca indera manusia. Karangan ini dikembangkan dengan satu gagasan utama yang diikuti kalimat-kalimat penjelas setelahnya. Ada berbagai cara menuliskan deskripsi. Deskripsi tentang suatu objek atau kegiatan bisa berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan ini timbul karena pada dasarnya tidak ada dua orang manusia yang mempunyai pengamatan yang sama, dan lagi pula tujuan pengamatan itu pun berbeda-beda pula. Misalnya, peristiwa orang buta yang berusaha menggambarkan bentuk gajah. Orang buta pertama memegang gajah pada bagian tubuhnya dan menggambarkan gajah sebagai makhluk yang sangat besar seperti biskota. Sedangkan orang buta kedua memegang bagian kaki gajah dan menggambarkan gajah sebagai makhluk yang menyerupai pohon kelapa. Dan orang buta ketiga memegang gajah pada bagian ekor lalu menggambarkan gajah sebagai makhluk yang menyerupai ular. Mereka masing-masing melakukan pilihan terhadap informasi atau hasil observasi yang akan mereka ajukan, yang sesuai dengan apa yang ingin mereka capai dengan pengajuan informasi tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi. Objek yang dibahas dalam karangan deskripsi adalah objek nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Objek dalam karangan deskripsi dibahas secara mendetail. Pembaca karangan deskripsi dapat seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dibahas. Karangan deskripsi bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan. Disampaikan dengan gaya bahasa yang komunikatif. Bentuk deskripsi ada 2 macam, yaitu pertama, deskripsi ekspositori. Yang kedua, deskripsi impresionistis. Deskripsi ekspositori adalah yang sangat logis, yang isinya biasanya merupakan daftar rincian semuanya atau yang menurut penulisnya hal yang penting-penting saja, yang disusun menurut sistem dan urutan-urutan logis objek yang diamati itu. Sebagai contoh, mendeskripsikan rangkaian kereta api, maka urutan-urutan logis agaknya pastilah dari depan, yaitu lokomotifnya, ke belakang, yaitu gerbong-gerbong yang mengekori lokomotif tadi.
seorang manusia rasanya akan lebih logis dideskripsikan dari atas ke bawah. Deskripsi impresionistis atau deskripsi stimulatif adalah untuk menggambarkan impresi penulisnya atau untuk menstimulir pembacanya. Bentuk deskripsi ini lebih menekankan impresi atau kesan penulisnya ketika melakukan observasi atau ketika menuliskan impresi tersebut. Urutan-urutan yang dipakai dalam deskripsi impresionis adalah menurut kuat lemahnya kesan penulis terhadap bagian-bagian objek itu. Misalnya, seseorang yang mendeskripsikan pasar tradisional di sebuah kota kecil dan bermaksud untuk menonjolkan suasana pasar tradisional yang tidak nyaman dan bersih. Penulis akan mulai dengan gambaran suara yang hiruk-pikuk karena dialog antara pedagang dan pembeli. Kemudian diikuti dengan aroma pasar yang bercampur baur antara sayur, buah, dan daging. Ditambah sirkulasi udara yang kurang baik. Kemudian diikuti dengan gambaran mengenai lingkungan yang kotor, sampah yang berceceran di lorong-lorong pasar dan yang agak becek tanahnya, membuat suasana pasar tradisional menjadi tidak nyaman untuk dikunjungi. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan jenis karangan secara detail, silahkan pelajari lecture note yang tersedia di Adlib.